Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk pemirsa Tasik TV dimanapun berada? Bertemu lagi bersama saya Nia Fahira di Bisik Bincang-Bincang Asik. Dan seperti biasa, kita di sini sudah menghadirkan narasumber yang spesial dan luar biasa pastinya. Di sini kita kedatangan ada anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hajah Neng Madinah Ruhiyat. Halo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bunda ya? Tentu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di samping Bunda juga sudah hadir ada dari Dewan Kehormatan PW Patayat NU Jawa Barat, Dr. Anda Hajah Ida Nurhaliza MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh ini ya. Baik, untuk kali ini di Bisik Bincang-Bincang Asik akan membahas tema tentang pemberdayaan perempuan. Dan seperti kita tahu dari World Economic Forum pada 2020 lalu, ini menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci dari kenaikan pendapatan nasional suatu bangsa yang akan menentukan kemajuan negara. Nah, kita akan langsung ke Bunda Neng ya Bunda ya. Yeah. Ini tentang pemberdayaan perempuan sendiri, seperti apa nih pandangan seorang Bunda? Di Indonesia, alhamdulillah pemerintah gitu ya, baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, sungguh luar biasa gitu. Dukungan terhadap kaum perempuan di Indonesia ini melalui kementerian, dari berbagai kementerian, tidak hanya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak aja, tetapi di beberapa kementerian itu bantuan untuk pemberdayaan perempuan luar biasa ya, cukup banyak gitu. Begitu juga di dinas provinsi, tidak hanya di dinas perempuan P3AKB, tetapi juga di dinas sosial, dinas Komperida gitu. Berarti perempuan dan anak itu benar-benar dilindungi negara ya Bunda ya? Betul sekali. Dari mulai pusat adanya KPAI dan di daerah adanya KPAID. Iya betul. Ya, untuk program yang terbaru tersendiri ini untuk pemberdayaan perempuan, untuk perempuan dan anak khususnya seperti apa nih Bunda? Kalau untuk pemberdayaan perempuan ini kebanyakan di sektor ekonomi gitu. Bagaimana selain ibu rumah tangga juga ikut membantu suami dan untuk kemandirian kaum perempuan secara khususnya gitu. Jadi tidak tergantung kepada orang lain, tetapi ketika punya anak itu bisa membesarkan anak-anaknya gitu. Dari sektor ekonomi gitu, untuk pendidikan, untuk kehidupan yang lebih sejahtera lagi. Ya, apakah ada sosialisasi atau pelatihan program dari pemerintah untuk perempuan sendiri nih, ibu rumah tangga, biar tidak hanya di rumah aja, hanya di dapur saja gitu Bunda? Ya, banyak ya. Dari Jawa Barat sendiri itu selain dari DP3AKB juga dari Bu Cinta gitu ya, yang menyebarkan sekoper cinta itu ya, programnya sampai ke tingkat desa itu luar biasa gitu. Jadi selama 2 minggu dididik, dilatih gitu ya, skillnya sesuai dengan kemampuan, kemudian secara manajemennya juga diberikan diberikan pendidikan, kemudian secara kemandirian juga bagaimana menjadi seorang perempuan yang luar biasa gitu. Biasanya pelatihan seperti apa Bunda? Pelatihannya kebanyakan mengambil keterampilan, karena keterampilan itu cukup singkat ya, untuk bisa melatih kaum perempuan itu, tetapi juga hasilnya luar biasa. Oke, jadi bisa langsung terjun ke masyarakat dan membantu perekonomian seperti itu ya Bunda? Betul sekali. Oke, kita rehat dulu, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bisik Bincang-Bincang Asik. Baik, masih di Bisik Bincang-Bincang Asik bersama Bunda Neng dan juga nih Bunda Ida ya. Baik, untuk pemberdayaan perempuan kembali nih Bunda. Sekarang banyak sekali di beberapa daerah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul. Ya, untuk dari pemerintah sendiri meminimalisir
adanya kekerasan dalam perempuan itu seperti apa? Di Jawa Barat itu kita sedang membahas ini ya, malah hampir selesai gitu ya, yaitu peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan gitu, pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Gitu. Ini khusus gitu ya. Anak sekarang udah dipisahkan, jadi secara spesifik itu bagaimana jadi untuk sudah dibagi ya melindungi anak, satu perda gitu, perda yang lain, kemudian juga untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan terhadap kekerasan itu juga sudah ini pembahasan perda yang kemarin itu hampir selesai gitu, malah kita tinggal ngetok palunya gitu ya, dimana di sana itu kita dengan aturan-aturan yang ada gitu akan bisa melindungi kaum perempuan gitu. Malah ketika kita pembahasan peraturan ini teman-teman anggota lain yang ikut pansus itu merasa kalau kita dilindungi oleh siapa ya. Iya, jadi ketika berbicara tentang perempuan ini di Indonesia ya, di Indonesia sendiri, di Jawa Barat juga tidak ada halangan gitu ya, secara legal hukum itu cukup terlindungi gitu, cukup terlindungi. Mungkin masih ada di masyarakat itu yang tidak terjangkau gitu ya, dan tidak terprediksi kan, biasanya tidak terprediksi gitu kekerasan terhadap perempuan yang tidak tahu aturan gitu, yang tidak aturan. Ketika ada kekerasan ini yang cukup signifikan itu di Jawa Barat itu di daerah Bekasi, Sukabumi, itu luar biasa gitu. Banyak kasusnya begitu Bunda? Banyak kasus, ya. Yang paling banyak kasus itu di 2 kota itu. Berarti di 2 kota termasuk, itu sudah mulai banyak kesadaran untuk melaporkan kekerasan. Betul, betul. Jadi ketika kota atau kabupaten sepertinya sedikit ya, justru harus dicurigai gitu. Ya Bunda ya? Ya harus dicurigai gitu, karena kadang-kadang kurang respect gitu. Betul. Ini bagian dari biasa gitu. Padahal luar biasa gitu kalau ketika menguak gitu. Ini. Karena banyak sekali ya kekerasan, tidak hanya fisik tapi juga secara verbal, hanya saja kaum perempuan kita tidak menyadari ya Bunda ya. Betul. Iya, upaya dari pemerintah, sosialisasi seperti apa kasusnya yang bisa dilaporkan itu ada nggak Bunda? Ada. Ya, seperti apa itu? Jadi yang setiap kasus itu terlaporkan itu biasanya kepada pemerintahan terdekat gitu ya, maksudnya kepada aparatur terdekat gitu, kepada tingkat RT, RW gitu, malah langsung ke kepolisian gitu. Nah yang jadi masalah di kepolisian itu memang harus ada visum gitu ya, sedangkan kejadian itu udah bertahun-tahun ya Bu Ida, yang terlewat ya Bunda ya. Iya, yang ada sekarang ini gitu. Jadi sudah berlangsungnya sudah lama gitu ya. Jadi bagaimana ketika harus divisum gitu ya dan sebagainya gitu. Nah ini yang menjadi kendala kenapa proses-proses hukum untuk kekerasan terhadap perempuan ini menjadi buntu gitu ya Bunda ya. Iya. Karena tidak adanya nggak buntu sih, tapi lambat gitu ya. Lambat karena harus bukti. Padahal anak gitu ya, perempuan itu sudah trauma gitu ya, ketika harus berbicara itu pendekatannya juga harus betul-betul halus gitu ya. Karena berujung sama kesehatan mental ya Bunda ya. Betul. Kalau misalkan sekali. Sudah mendapatkan kekerasan, itu banyak trauma, ketakutan, dan jangankan untuk melapor, jadi untuk takut gitu. Kemudian ada budaya malu gitu. Justru ketika jadi korban itu jadi cemoohan gitu, jadi hinaan. Wah anak ini pasti nakal gitu ya. Nah ketika ada pelecehan seksual itu malah dikembalikannya kepada korban. Stigma negatif kepada korban. Betul. Padahal kronologisnya seperti apa mereka tidak tahu. Taunya bahwa ini korban pelecehan seksual dan
bukan jadi korban gitu, malah menjadi caci maki sehingga keluarganya udahlah gitu ya. Jadi ya nah itu penyelesaiannya ditutupi. udahlah gitu. Nah ini yang kita tidak Disayangkan mau ya, Bunda. gitu ya. Ketika dengan secara terbuka gitu, banyak komunitas-komunitas untuk perempuan gitu yang bisa untuk membantu. Nah ini budaya kita masih seperti itu. Upayanya sendiri nih Bunda, biar si perempuan ini sadar untuk nanti melaporkan seperti apa, kalau misalkan menjadi korban itu harus seperti apa, itu bagaimana nih dari pemerintah sendiri? Dari pemerintah sendiri sebenarnya sangat welcome gitu. Justru tadi itu gitu, bagaimana kendala keluarga untuk melaporkan itu kayaknya cukup berat gitu ya, cukup berat. Aduh gimana stigma masyarakat ketika anak saya, adik saya, kakak saya, ibu saya gitu menjadi bagian korban dari kekerasan gitu. Selain ke kepolisian, kita bisa meminta pertolongan kemana nih Bunda? Selain kepolisian, banyak di dinas kesehatan juga ada, di dinas sosial juga ada. Jadi ada perangkat-perangkat yang memang khusus untuk memberikan bantuan gitu ya. Di dinas pemberdayaan perempuan juga sudah siap gitu ya, sudah siap aparat untuk membantu mendampingi korban kekerasan. Dan juga memulihkan kembali mentalnya ya, Bunda, betul ya, dengan cara konseling, advokasi gitu ya, secara hukumnya, konseling secara fisiknya gitu ya. Baik Bunda, sesaat lagi kita akan kembali dengan bahasan yang semakin panas nih untuk pemirsa Tasik TV, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Bisik Bincang-Bincang Asik. Masih di Bisik Bincang-Bincang Asik bersama saya Nia Fahira dan juga Bunda Neng, dan ada Bunda Ida di sini. Kita masih membahas tema tentang pemberdayaan perempuan, seperti tadi tentang kekerasannya Bunda ya, terus juga tentang pelatihan bisa meningkatkan ekonomi. Nah dari segi pendidikan kita langsung ke Bunda Ida nih, di mana Bunda Ida ini adalah Dewan Kehormatan PW Patayat NU Jawa Barat ya Bunda ya. Bagaimana pendapat Bunda tentang pemberdayaan perempuan di dunia pendidikan? Ya baik, yang namanya pemberdayaan ya itu intinya kan bagaimana kita memberikan atau memfasilitasi hak hak seorang perempuan, baik itu hak untuk pendidikan, hak untuk akses fasilitas dan sebagainya. Nah memang pendidikan itu perannya strategis. Nah jadi melalui pendidikan bisa lewat pendidikan formal, ya, pendidikan non formal, bahkan informal di dalam keluarga. Nah, jadi untuk pendidikan formal memang pemerintah mengadakan sekolah-sekolah seperti itu, dan sekarang kita bergembira di sekolah-sekolah formal itu dasar dan menengah partisipasi siswi ya, pelajar putri itu lebih besar daripada laki-laki. Mungkin juga entah itu ke angka jumlah penduduknya, tapi sebagai contoh aja yang di sini ya yang saya pegang itu 2/3 siswi. Jadi aktif mereka di ekstrakurikuler, di pelajaran lebih banyak perempuan. Jadi kepesertaan untuk belajarnya juga jumlah siswanya lebih banyak yang siswi, kemudian yang berprestasinya juga lebih banyak ya cenderung yang putri. Kalau juara-juara itu yang berdiri itu perempuan. Begitu. Terus keaktifan di dalam ekskul, di dalam berbagai kegiatan-kegiatan tambahan itu juga yang semangat itu perempuan. Jadi itu hal yang baik yang harus kita dukung gitu. Harus kita dukung. Cuma kadang kan sedihnya biasanya kan makin tinggi tingkat pendidikan, partisipasi perempuan makin sedikit. Jadi perguruan tinggi jadi berkurang. Itu kemana? Apalagi nanti di masyarakat udah di posisi peran-peran strategis, itu banyaknya laki-laki begitu kan. Betul sekali. Kemana perempuan yang pintar-pintar itu kan begitu. Nah, jadi kebijakan kita sebagai pengelola pendidikan misalnya itu harus betul-betul memberikan fasilitas yang baik, mendukung, mensupport kepada siswi kepada siswa. Kalau tidak
minimal sama lah. Bahkan Setara kalau lah ya, benar. bahkan kalau bisa itu ada tambahan-tambahan khusus peluang kepada mereka untuk jadi pemimpin di OSIS gitu, untuk menjadi pemimpin di dalam ekskul karena di situ dilatih kemandirian. Jadi memang memberdayakan mereka itu adalah dengan membuka wawasannya, membuka wawasannya, lalu memberikan kesempatan agar mereka mengalami bagaimana menjadi pemimpin dan sebagainya. Karena kan Bunda biasanya kalau di kelas aja ya, ketua kelas kita sudah mindsetnya tuh cowok biasanya. gitu, ketua OSIS pasti cowok lagi gitu ya kan. Jadi untuk di yang sekarang Bunda ini, bagaimana perempuan adakah yang sudah mulai berani menjadi ketua OSIS, ketua MPK, bahkan mereka menjadi duta untuk keluar negeri itu sebagian besar perempuan. Ya, kita kan ada pertukaran ya ini saya megang Man2 Tasikmalaya. Nah, itu ada pertukaran ke Jepang, ke Thailand. Itu dari 10 orang, 8 perempuan. Nah, laki-lakinya cuma 2 gitu, seperti itu. Jadi itu memang sengaja kami upayakan, itu bagian dari upaya untuk menimbulkan kepercayaan diri kepada para siswa. Terus juga percaya diri, dan itu membuktikan kesetaraan gender ya Bunda ya. Jadi perempuan, laki-laki sama. Iya, sama. Tidak ada bedanya. Dalam urusan tugas dan peran kan sama, haknya juga sama. Betul. Apalagi kalau dalam agama ya, agama itu kita laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah yang harus mengabdi. Berarti kan butuh ilmu untuk mengabdi. Dan juga sebagai khalifahnya yang harus memakmurkan bumi, itu juga butuh ilmu, butuh kemampuan. Gitu. Nah, jadi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan itu sangat penting. Gitu. Nah, jadi masyarakat, pemerintah, alhamdulillah ya sangat mendukung kepada pendidikan, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka. Nah, itu memberikan ruang yang sangat Apa perbedaannya Bunda, kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Yaitu memberikan peluang kepada anak itu untuk memilih pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan potensinya. Jadi ada banyak opsional gitu. Jadi nggak semua diambil. Iya, nggak mesti ada pilihan dan ada project. Jadi dengan berbasis kegiatan, itu kegiatannya karya nyata. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu biasanya apa yang sudah direncanakan itu mulai dari tingkat apa Bunda? Pemilihan pelajaran seperti itu? Itu dari kelas 10, kelas 10 juga kalau. Jadi menengah ke atas ya? Menengah ke atas. Kalau maksudnya ya dari kelas awalnya gitu. Untuk SMP berarti dari kelas 7. Berarti jadi itu sudah mulai di ini ya Bunda ya? Mulai dari sini. Jadi itu ada ini nggak sih minimal pelajaran yang diambil? Ada pelajaran wajib, ada pelajaran pilihan. Begitu. Tapi dengan ekstrakurikuler juga ya? Iya, dengan ekstrakurikuler juga. Ya baik. Ini ngomongin tentang pandemi ini Bunda ya. Jadi kemarin itu selama 2 tahun ini pandemi itu melanda Indonesia, dan juga banyak terjadi bencana seperti banjir, longsor, sampai cuaca ekstrim seperti sekarang. Nah, ini juga membuat perjuangan para perempuan, termasuk perempuan pengusaha, ini harus memutar otak dan bangkit. Nah, nanti setelah yang satu ini ya Bunda ya, kita akan kembali lagi. Tetap stay tune di sini di Bisik Bincang-Bincang Asik. Masih di Bisik Bincang-Bincang Asik, masih bersama Bunda Ida dan Bunda Neng ya Bunda ya. Ya, tadi kita udah bahas tentang banyak sekali, mulai dari kesetaraan gender, terus juga peran perempuan dalam bidang ekonomi. Nah, ngomongin tentang ekonomi, 2 tahun terakhir ini bisa dibilang pandemi COVID itu banyak sekali benar-benar mengguncang dari ekonomi, terus juga banyak terjadi bencana ya Bunda ya. Dari mulai banyak yang kolaps dan lain sebagainya. Ini perjuangan perempuan pun harus benar-benar lebih gigih lagi. Nah, dari pemerintah dukungan terhadap perempuan seperti apa? Secara umum ketika kita pandemi, tentu dukungan pemerintah itu bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk seluruh masyarakat ya. Bantuan BRT, kemudian bantuan berupa barang-barang yang digulirkan baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Tentunya ini merupakan bantuan yang
sangat strategis, di mana masyarakat pada umumnya mengalami kolap gitu ya, terutama di bidang ekonomi. Jadi semua bukan perusahaan-perusahaan kecil, tetapi perusahaan-perusahaan besar itu mengalami kebangkrutan yang luar biasa, sampai PHK gitu di tingkat yang dirumahkan di tingkat provinsi itu luar biasa gitu, sampai yang di PHK itu lebih dari 70.000 orang gitu ya. Kemudian juga ketika pandemi ini, kalau kita melihat yang bertahan itu adalah para petani gitu ya, para petani, kemudian yang berjualan sembako gitu, dan berjualan di bidang alat-alat dan ini kesehatan gitu. Nah, untuk perempuan, nah ini peran perempuan itu bagaimana supaya terutama di rumah tangga gitu, bagaimana mensiasati keuangan gitu, kalau keuangan untuk tetap bertahan hidup ini ya, seperti apa, kecuali mungkin orang-orang yang melek IT, nah ini yang bisa bertahan hidup di mana semua kegiatan transaksi pedagang itu melalui online, melalui digital gitu ya. Yang kami lihat kuliner Cindramata di semua ini pas saat itu memang mengalami kebangkrutan yang luar biasa, termasuk perhotelan, karena tidak ada yang melakukan kegiatan selain di dalam rumah. Betul. Gitu. Karena kegiatan kantor juga kan ya bekerja di rumah, jadi semuanya di rumah, betul sekali. Tapi sekarang sudah mulai menggeliat ya Bunda ya. Alhamdulillah gitu, dalam beberapa bulan ini sepertinya masa pandemi itu masa lalu gitu ya. Jadi masyarakat itu sudah melupakan gitu bagaimana pedihnya ya musibah itu terjadi gitu. Pedihnya di rumah saja. Tapi justru sekarang ini banyak yang merasa justru enak gitu di rumah gitu ya, terutama untuk pendidikan di tingkat perguruan tinggi ini masih banyak yang online gitu. Betul. Iya, jadi mereka itu mengurangi untuk mahasiswa, biaya kos, biaya transportasi, termasuk untuk dosen-dosennya gitu ya. Jadi sampai hari ini kebanyakan yang di kota besar itu masih online gitu ya, gitu, karena mahasiswanya bukan hanya di ibu kota Jawa Barat, di Bandung itu, tapi dari luar kota juga semuanya ya, itu kebanyakan dari luar Jawa Barat itu, sehingga yang paling kemudian tersampaikan dan semuanya dengan mudah bisa lewat online gitu. Oke. Baik, dan selepas yang satu ini kita juga akan membahas dari Bunda Ida, yaitu tentang peran perempuan dalam pendidikan non formal. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Bisik Bincang-Bincang Asik. Masih di Bisik Bincang-Bincang Asik bersama Bunda Ida dan Bunda Neng di sini tentang pemberdayaan perempuan. Setelah tadi banyak yang kita bahas, nah sekarang yang akan kita kupas adalah bagaimana peran perempuan sebagai ibu atau pendidikan non formal. Kita langsung ke Bunda Ida. Hai Bunda, jadi gimana nih untuk peran perempuan? Berarti dari rumah, peran seorang ibu ya untuk membesarkan anak-anaknya juga. Bagaimana Bunda? Ya, sebagai perempuan sebetulnya peran tuh banyak, tidak hanya ibu ya, banyak sebagai warga masyarakat, sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai anak gitu ya. Nah, jadi tadi ditanya tentang peran ibu ya, khususnya di dalam membesarkan anak-anaknya agar anak itu baik laki-laki maupun perempuan bisa saling memberdayakan ya. Betul. Nah, punya kesetaraan, wawasan kesetaraan gender yang baik gitu. Jadi ibu harus pertama memberikan contoh ya. Jadi pertama jadi teladan di dalam rumahnya, karena memang ibu adalah figur yang ditiru, yang dilihat dan menjadi kalau bahasa agamanya madrasatul ula. Jadi pendidik yang pertama dan utama. Jadi itu peran yang pertama. Sebagai pendidik pertama dan utama, yang harus dicontohkan adalah keteladanan. Kita contohkan bagaimana sikap kita di dalam memandang kehidupan ini, bagaimana kita harus bisa bergaul dengan yang lain, bagaimana kita harus saling memperlakukan baik pada orang lain.
kita punya anak laki-laki, ajarkan untuk menghargai Perempuan. anak perempuan, adiknya atau kakaknya. Begitu juga yang anak perempuan, ajarkan untuk menghormati. Nah, dan kita juga mungkin bisa menjelaskan dan mencontohkan bahwa di dalam rumah tangga itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah adalah pekerjaan kita bersama. Nah, iya. Tidak hanya ibu saja. Tidak hanya ibu saja, tidak hanya pekerjaan perempuan. Karena sebetulnya sejatinya pekerjaan itu tidak ada jenis kelaminnya. Iya. Apa salahnya bapak atau kakak laki-laki menyapu, mencuci gitu. Kan yang di masyarakat kalau melihat Stigmanya misalnya, itu adalah pekerjaan perempuan. Iya, suami saya nyapu di luar. Oh, Pak, kemana ibunya? Kok Bapak nyapu? Iya, Gitu. betul. Padahal apa salahnya gitu? Karena Dipandang aneh ya, Bu. aneh, Padahal itu iya. adalah memang pekerjaan bersama-sama. bersama-sama siapa yang sempat, dan itu harus saling nyaman. Jadi harus dibagi. Kalau di pesantren saya kira udah biasa itu. Iya. Tapi, nah ini ajarkan dari sejak kecil kepada anak kita bahwa pekerjaan ini harus bersama-sama. Ini tanggung jawab bersama. Begitu juga mendidik itu tanggung jawab bersama, bukan hanya ibu, tapi juga ayah. Karena masing-masing punya peran yang saling melengkapi. Ayah punya peran yang wibawanya, yang mungkin yang diperlukan oleh seorang anak. Iya. Begitu juga dengan ibu. Jadi kalau ditanya bagaimana ibu harus bisa mewujudkan itu, mewujudkan keteladanan, memberi contoh bagaimana rumah tangga yang bisa saling membahagiakan. Kalau di dalam istilah NU ya ada keluarga maslahah. Keluarga maslahah itu supaya di dalamnya orang mengalami kemaslahatan. Maslahat itu terbebas dari kemadharatan. Sama-sama nyaman, Sama-sama merasa nyaman, iya. saling ini ya. Saling nyaman, saling dimanusiakan. Betul sekali. Ya itu jadi sama di situ harus ada saling menghargai, saling pokoknya. Iya. Mubadalah, ya, kesalingan, saling melengkapi, saling mendukung. Itu yang utama, tentu dengan teladan pertamanya. Kemudian juga dengan wawasan, dengan memberikan, mengajarkan. Iya. Untuk peran perempuan di lingkungan masyarakat, nah, seperti apa? Karena ada beberapa juga kadang kalau ibu rumah tangga ya diamnya di rumah, kadang sampai mau keluar rumah malu atau gimana, sosialisasi dengan tetangga agak kurang atau seperti apa, kadang seperti itu ya. Nah, sebaiknya perempuan itu seperti apa? Untuk di lingkungan masyarakat. Di masyarakat perlu terlibat ya, perlu melibatkan diri dengan lingkungan. Apakah itu lingkungan yang terkecil di RT misalnya, atau dalam organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan, karena di situ penting untuk berjejaring, untuk bersosialisasi, menambah wawasan, saling berbagi di situ, dan juga akan berbagi kebahagiaan. Kita kalau di rumah terus suntuk, akhirnya anak yang jadi sasaran, kita bete, anak kita marahi. Gitu. Iya, pelampiasannya ke anak begitu ya. Kita butuh eksistensi diri, jadi perlu di masyarakat. Misalnya kalau ya ormas itu ada muslimat, ada fatayat, ada GOW dan sebagainya ya, ormas perempuan banyak. Nah, itu aktiflah di situ. Gitu. Tapi kadang kan Bunda bingung kita nih, ibaratnya orang awam mau masuk ke organisasi ini caranya seperti apa aja, kadang kebingungan karena diliputi, aduh ini linknya ke siapa gitu. Itu seperti apa Bunda? Mungkin ada dari Fatayat NU seperti apa membolehkan untuk gabungnya, caranya seperti apa gitu Bunda? Kalau sekarang rasanya itu lebih mudah ya untuk mengajak karena kita punya media sosial. Sebab ormas-ormas itu kan terbuka, siapa yang mau ikut silahkan kan. Biasanya modelnya pengajian ya Bunda ya, pengajian. Dengan pengajian-pengajian itu orang bisa siapa saja boleh ikut. Betul. Dari situ di pengajian ada isi-isi yang disampaikan, wawasan. Nah, apakah kebangsaan, apakah tentang kesetaraan itu disampaikan, akhirnya mereka bisa berbagi, datang ke rumah bisa dibagi kepada anaknya, kepada suaminya gitu. Itu jadi diseminasi nilai-nilai itu penting di situ ya, di ormas itu, di pengajian, majlis taklim. Betul sekali. Berarti perempuan ini tidak hanya diam di rumah, tapi harus mencoba berbaur di lingkungan masyarakat atau bahkan berorganisasi sekalipun ya Bunda ya. Tentu dengan harus mau membagi dan bisa izin dari ya, bukan izin lah, kesepakatan dari suami sehingga nyaman gitu. Mereka di berangkat itu tidak dengan beban.
Oke, baik Bunda, Ya. terima kasih. Sesaat lagi kita masih akan kembali di segmen terakhir untuk pemirsa Tasik TV semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay di Bisik, bincang-bincang asik. Baik pemirsa Tasik TV, kita masih di Bisik, bincang-bincang asik, dan tentunya kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Dan di segmen ini kita akan simpulkan, ini kesimpulan bahasan kita yaitu tentang pemberdayaan perempuan. Kita langsung ke Bunda Ida nih, bagaimana tentang pembahasan kali ini Bunda, kesimpulannya? Ya, saya ingin menghimbau kepada seluruh perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya, wawasannya, supaya bisa melaksanakan tugas kemanusiaannya dengan sebaik-baiknya dalam pendidikan, juga di masyarakat. Silakan aktif, karena di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat. Saya kira itu. Oke, terima kasih Ya. Bunda Ida. Dan kita juga langsung nih ke Bunda Ya. Ning yang tadi sudah memberikan penjelasan panjang lebar kesimpulannya dari tema kali ini, pemberdayaan perempuan, seperti apa Bunda? Ya. Perempuan Indonesia ini sangat berpeluang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai khalifah fil ardh, tidak melihat pandang bulu antara laki-laki, karena di Indonesia ini udah dilindungi undang-undang, peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tinggal bagaimana kaum perempuan Indonesia memanfaatkan peluang-peluang ini yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Ya, jadi perempuan, mari kita bersama-sama memajukan nusa dan bangsa ini ya Bunda Iya, ya. betul. Dari berbagai lini, dari Betul. berbagai peluang. Ya, selagi itu positif, kenapa tidak? Betul sekali gitu. Oke, terima kasih dari Dewan Kehormatan PW Patayat NU Jawa Barat, Dr. Randa Hajah Ida Nur Haliza MPD. Terima kasih Bunda sudah hadir. Dan juga tentunya dari anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bunda Hajah Ning Madinah Ruhiyat. Hatur nuhun, Sami-sami. sudah bisa hadir di Bisik ya, di bincang-bincang asik untuk kali ini. Terima kasih juga untuk para pemirsa Tasik TV sudah meluangkan waktunya, dan kita akan kembali di Bisik selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fahira undur pamit. Permios.